Hai, minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, genki desu ka? Bagaimana kabarnya dari teman-teman semua? Semoga semuanya sehat, walafiat ya. Tidak ada yang terkena penyakit apapun. Jikalau ada yang terkena penyakit, semoga segera disembuhkan. Kemudian penyakitnya diangkat sehingga bisa beraktivitas kembali. Hai, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang atau Jiko Shokai. Nah, minasan ini semuanya sudah mempelajari Jiko Shokai bukan? Pastinya nanti akan paham apa yang saya bicarakan seperti itu. Hai, ya. Hajimemashite, watashi wa Rizky desu. Kiki to yonde kudasai. Ya, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Hai, minasan. Paham nggak kira-kira tadi apa yang saya omong? Jangan paham dulu deh. Kira-kira uh, tahu nggak nama sensei itu siapa? Hai, perkenalkan nama sensei adalah Rizky, bisa dipanggil Kiki, terserah. Nanti terserah minasan ingin memanggil Kiki sensei atau Rizky sensei seperti itu. Nah, kemudian saya merupakan mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pendidikan bahasa Jepang, jurusan pendidikan bahasa Jepang. Mohon untuk kerjasamanya dari minasan semua. Hai minasan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Bunkasai wa Ichigatsu Juichi Nichi deshita. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu arti Bunkasai? Bunkasai wa nan desu ka? Bunkasai no imi wa nan desu ka? Apa artinya dari Bunkasai itu? Apa kira-kira minasan artinya? Baik, jadi Bunkasai itu festival budaya. Artinya merupakan kegiatan festival budaya. Kemudian Ichigatsu Ju Ichinichi itu merupakan bulan dan tanggal. Ichigatsunya itu bulan 1, Ju Ichinichi destanya. Mohon maaf ya minasan. Jadi Juichinya itu merupakan tanggal. Jadi festival budaya itu kalau diartikan secara keseluruhan ya, itu festival budaya dilakukannya bulan 1 tanggal 11. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini itu kita akan mempelajari dan dalam materi ini ya, tentunya dalam materi ini kita akan mempelajari nama kegiatan tahunan dalam bahasa Jepang, kemudian penyebutan bulan dan tanggal, dan yang terakhir kita akan mempelajari pola kalimat yang terdapat dalam pembahasan kita kali ini. Nah, kemudian mohon maaf ya tadi sensei salah berbicara, seharusnya menyampaikan itu terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi ini? Nah, kita akan mempelajari materi yang sudah sensei jelaskan tadi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari pembahasan materi ini itu diharapkan nanti minasan menjadi tahu ya dan nama sebuah kegiatan tahunan dalam bahasa Jepang, kemudian penyebutan bulan dan tanggal, dan yang nantinya dapat dipraktekkan. Tentunya juga dapat mempraktekkan pola kalimat yang sudah dipelajari oleh minasan pada pembahasan kali ini. Hai, ja. Hai, yang pertama kita mite kagaimashou. Mite kagaimashou, kita pikirkan sama-sama atau kita simak bersama-sama ya. Minasan, di sini terdapat ada dua foto. Ya, dua foto yang menunjukkan sebuah kegiatan. Nah, kira-kira minasan, kedua foto ini merupakan kegiatan apa sih? Yang kegiatan foto di sebelah kanan itu apa? Yang di sebelah kiri itu apa kira-kira minasan? Apa kira-kira kegiatannya?
Hai, jadi kegiatan yang di sebelah kanan atau gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan kegiatan festival budaya yang sedang diadakan di sekolah SMA di Jepang. Nah, kemudian biasanya dalam kegiatan itu, biasanya para siswa itu menampilkan klub ekstrakurikuler seperti klub ekstrakurikuler itu seperti klub yang diikuti dalam sekolah tersebut seperti eh, basket, futsal atau sepak bola atau voli, kemudian menari, kemudian ada musik seperti itu. Nah, kemudian dalam kegiatan itu biasanya semua klub-klub itu dilombakan seperti itu, dilombakan baik perlombaan pertandingan bola basket, sepak bola, futsal dan sebagainya. Kemudian di situ juga ada pertunjukan dari klub musik, klub menari dan lain-lain. Nah, tidak hanya itu aja kegiatannya. Dalam kegiatan tersebut juga ada dari masing-masing angkatan siswa itu ada yang mendekorasi kelasnya menjadi sebuah kafe atau restoran seperti itu. Kelihatannya menarik ya, minasang. Wah, kelas yang tadinya untuk belajar dijadikan tempat makan atau istirahat seperti itu. Nah, kemudian juga dalam acara ini tuh biasanya para orang tua juga datang untuk melihat anak-anaknya dalam kegiatan ini, seperti ketika anak saya tuh gimana ya ikutin acara ini, apakah aktif atau bagaimana, kemudian bercengkrama dengan pihak sekolah juga tentunya seperti itu. Nah, kemudian gambar yang di sebelah kiri ini itu merupakan atau menunjukkan kegiatan penerimaan siswa baru yang merupakan atau yang dilakukan setiap awal tahunnya seperti itu. Awal tahun nggak mesti bulan 1 ya minasang, nggak mesti di bulan Januari, bisa di bulan Maret atau April atau bahkan Mei seperti itu yang dilakukan di SMA Jepang. Nah, minasang kalau di Indonesia, di SMA Indonesia tuh ada nggak sih acara seperti ini? Kalau 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 acara penerimaan siswa baru pastinya ada. Setiap sekolah itu ada yang datang seperti penyambutan sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi ada nggak yang kegiatan festival budaya ini seperti perlombaan olahraga, pertunjukan klub musik, kemudian mendekorasi kelas menjadi kafe atau restoran. Nah, itu kira-kira ada nggak Minasa? Dan kalau yang saya perhatikan pun itu cuman hanya perlombaan klub-klub saja seperti klub olahraga dan hanya kompetisi menari seperti itu. Kalau yang saya perhatikan juga ya seperti itu kalau sekolah di Indonesia. Nah, saya kira kalau untuk festival budaya itu jarang ya Minasa. Maksudnya dari pihak sekolah sendiri pun jarang yang mengadakan seperti itu ya. Kalaupun ada festival budaya itu pun dari pihak luar yang izin kepada pihak sekolah. Nah, mungkin kalau di Jogja ini seperti misalkan itu Universitas Gajah Mada ingin mengadakan event festival budaya, itu kemudian diadakan di sekolahnya Minasa. Nah, itu berarti kan dari pihak luar ya yang mengadakan, bukan dari sekolah kitanya sendiri seperti itu. Hai, kalau begitu kita masuk ke pembahasan pertama. Hai, jadi masuk. Hai, yang pertama itu adalah Bunkasai wa Ichigatsu Ju Ichinichi Deshita. Tadi sudah disinggung ya minasang, apa itu Bunkasai, apa itu Ichigatsu Ju Ichinichi. Nah, kira-kira artinya apa? Bunkasai itu festival budaya. Ichigatsu Ju Ichinichi itu bulan 1 tanggal 11. Nah, di sini ada akhiran desta. Akhiran desta ini apa sih minasang? Apa kira-kira akhiran desta ini menunjukkan apa? Hai, jadi
sebelumnya akhiran desta ini merupakan kalimat positif lampau ya minasang, dari bentuk des. Des itu merupakan kalimat positifnya. Nah, positif lampaunya itu adalah desta. Nah, desta ini itu menyatakan sebuah kejadian yang sudah terjadi atau pernyataan yang diungkapkan itu telah terjadi. Jadi misalkan ada orang yang mengungkapkan suatu kejadian yang telah terjadi. Misalkan dia di jalan melihat, oh ini ada ini nih. Misalkan ada apa? Oh ada klub musik nih di sini, gitu. Seperti itu. Atau misalkan dia melihat jadwal apa, tapi itu sudah terjadi ya misalkan. Kemarin lihat gak sih ada pertunjukan musik misalkan yang dilakukan itu tanggal sekian atau bulan sekian. Nah, itu merupakan desta. Jadi desta merupakan kalimat positif lampau yang menunjukkan sebuah kegiatan itu telah terjadi. Nah, jadi arti secara keseluruhan dari Bunkasaiwa Ichigatsuju Ichinichi Deshita itu merupakan festival budaya dilakukannya bulan 1 tanggal 11 yang artinya sudah terjadi. Seperti itu minasang. Nah, sekarang coba kita simak contohnya. Nah, di sini terdapat jadwal kegiatan tahun ini di SMA 1 Sakura. Nah, minasang di sini terdapat 7 gambar ya yang menunjukkan sebuah kegiatan. Nah, kira-kira kegiatan dari kegiatan nomor 1 sampai nomor 7 itu kira-kira apa minasang? Hai, yang nomor 1 kegiatannya merupakan penerimaan siswa baru karena gambarnya itu ada seperti cahaya ya yang gemerlap seperti itu. Nah, yang kedua kegiatannya itu sedang berlomba. Nah, ini kita tahu ya kalau di Indonesia ini balap karung seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3 ini apa minasang? Itu berkemah. Ya, betul ya, berkemah. Kemudian yang keempat ini itu ulangan. Yang kelima ini adalah festival budaya yang kita sebelumnya tadi sebelum memulai pembahasan itu sudah kita sudah mengetahui ya bahwa dari gambar itu bahwa itu merupakan kegiatan festival budaya. Nah, yang keenam ini adalah rekreasi. Nah, berikutnya itu adalah kegiatan apa ini minasang? Ini bukan nikahan. Ini itu merupakan wisuda. Seperti itu. Nah, mohon maaf minasang. Hai. Nah, sekarang coba simak sensei ya minasang. Sensei minasang menyimak saya ketika menyebutkan kegiatannya dalam bahasa Jepang. Kemudian di sini juga terdapat ada bulan-bulan ya. Nah, nanti sensei juga akan contohkan cara penyebutannya. Hai. Ichi Ryugakushiki. Ryugakushiki desu. Ryugakushiki wa 7月でした。2. 体育祭。体育祭です。体育祭は8月でした。3. キャンプ。キャンプです。キャンプは10月でした。4. 試験。試験です。試験は12月でした。5. 文化祭。文化祭です。文化祭は1月でした。不要校。不要校です。不要校は3月でした。7. 卒業式。卒業式です。卒業式は4月でした。Hai, kalau misalkan sensei mencontohkan terlalu cepat, nah ini ya terdapat tulisannya ya seperti apa minasang. Mungkin minasang boleh mempause dulu videonya jika ingin mencatat, saya persilahkan. Nah, jadi
kalau sensei terlalu cepat, nah ini adalah tulisannya. Nah, sensei artinya apa sih sensei? Dari Yugaku Shiki, Taikusai, kemudian Kyamfu, kemudian Shiken, kemudian Bunkasai, kemudian Ryoko, dan yang terakhir Sotsugi Shiki artinya apa sensei? Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu Yugaku Shiki adalah penerimaan siswa baru. Taikusai perlombaan olahraga. Kyamfu itu berkemah. Kemudian yang keempat itu adalah ulangan. Shiken itu ulangan. Bunkasai itu festival budaya. Yang keenam itu Ryoko adalah rekreasi. Kemudian yang terakhir itu Sotsugi Shiki artinya wisuda. Nah, tadi dari contoh yang satu, minasan sudah menyimak ya, yaitu Ryugaku Shiki. Ryugaku Shiki desu. Ryugaku Shiki wa Shichigatsu deshita. Nah, simak contoh yang terakhir ya minasan. Ryugaku Shiki wa Shichigatsu deshita. Artinya apa minasan kira-kira? Jadi Ryugaku Shiki itu artinya penerimaan siswa baru. Kemudian Shichigatsu itu bulan 7. Nah, di sini ada deshita, berarti artinya bagaimana? Berarti kan harusnya lampau ya, minasan. Jadi bahwa kegiatan itu tuh telah terjadi. Nah, berarti artinya penerimaan siswa baru dilakukan bulan 7. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua tadi juga contoh yang terakhir yaitu Taikusai wa Hachigatsu deshita. Apa kira-kira minasan? Taikusai wa Hachigatsu deshita. Taikusai artinya adalah perlombaan olahraga. Kemudian Hachigatsu bulan ke-8. Nah, ada deshitanya, berarti sudah terjadi kejadiannya. Apa yang sudah terjadi yaitu kegiatan perlombaan olahraga. Jadi perlombaan olahraga dilakukannya bulan 8, dalam tanda kurung itu sudah terjadi. Seperti itu. Nah, berikutnya Kyamfu wa Jugatsu deshita. Kyamfu artinya adalah berkemah. Jugatsu itu bulan 10 atau bulan Oktober. Jadi Kyamfu wa Jugatsu deshita. Berkemah itu dilakukannya bulan 10. Berarti sudah terjadi, dalam tanda kurung seperti itu ya minasan. Ingat, penggunaan deshita merupakan kalimat positif lampau ditambahin ta, dari des menjadi ditambah dari kalimat positifnya yaitu des, kemudian ditambah ta menjadi kalimat positif lampau yaitu akhirannya deshita. Nah, begitu juga yang shiken. Shiken wa Junigatsu deshita. Shiken apa tadi minasan? Artinya ulangan ya. Nah, ulangan dilakukannya bulan 12, berarti sudah terjadi. Sugi wa Bunkasai desu. Kemudian contoh yang terakhirnya yang penyebutan bulannya Bunkasai wa Ichigatsu deshita. Berarti festival budaya sudah diadakan atau dilakukan bulan 1. Kemudian yang nomor 6, Ryoko. Ryoko wa Sangatsu deshita. Rekreasi dilakukan bulan 3. Nah, yang berikutnya itu Sotsugi Shiki. Sotsugi Shiki wa Shigatsu deshita. Sotsugi Shiki artinya wisuda. Kemudian Shigatsu bulan 4. Jadi artinya Sotsugi Shiki wa Shigatsu deshita. Wisuda dilakukannya bulan 4. Berarti sudah terjadi atau belum minasan? Sudah terjadi ya tentunya.
Seperti itu. Nah, sekali lagi minasang, kalau ada yang ingin mencatat bahasa Jepangnya kemudian artinya, silahkan di post videonya. Jadi diingat-ingat ya, artinya Niugaku Shiki ini adalah penerimaan siswa baru. Taikusai perlombaan olahraga. Kyampu itu berkemah. Shiken ulangan. Bunkasai festival budaya. Ryoko rekreasi. Sotsugyo Shiki wisuda. Seperti itu. Wisuda dalam artian wisudanya itu untuk SMA. Seperti itu minasang. Hai. Nah, berikutnya, hai, coba kita mengingat kembali apa yang barusan kita pelajari dari kosakatanya. Nah, ini adalah 5 arti dari yang sudah kita pelajari tadi ya, minasang. Nah, kira-kira festival budaya bahasa Jepangnya apa, minasang? Festival budaya Nihongo de nan deshou ka? Artinya dalam bahasa Jepang itu apa, minasang? Artinya festival budaya itu bunkasai. Bunkasai artinya festival budaya. Kemudian pertandingan olahraga apa, minasang? Pertandingan olahraga itu taikusai. Taikusai artinya pertandingan olahraga. Hai, berikutnya berkemah dan rekreasi itu adalah, kalau berkemahnya kyampu, mohon maaf ya, ini sensei salah penempatan. Mungkin ngerjainnya juga agak ngantuk, seperti itu ya minasang. Hai, kyampu itu berkemah, ryoko itu rekreasi. Rekreasi itu ryoko, berkemah itu kyampu. Nah, kemudian berikutnya adalah penerimaan siswa baru. Nihongo de nan deshou ka? Hai, penerimaan siswa baru itu Yogaku Shiki. Nah, sensei kembali lupa untuk menambahkan arti dari Sotsugyo Shiki. Sotsugyo Shiki itu wisuda. Wisuda itu Sotsugyo Shiki. Seperti itu. Hai, yang terakhir itu adalah ulangan. Ulangan bahasa Jepangnya shiken. Shiken bahasa Indonesia artinya adalah ulangan. Hai, minasang. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Ya, mungkin nanti sensei akan membaca kemudian akan menjawab. Nah, seperti itu. Hai, mungkin minasang sudah paham ya mengenai deshita. Apa tadi deshita? Deshita itu merupakan kalimat positif lampau yang menunjukkan sebuah kejadian yang sudah terjadi atau yang sudah lalu, yang kejadian itu sudah lalu, seperti itu. Hai, nah berikutnya kita simak bersama-sama. Di sini terdapat 4 contoh ya minasang, yaitu dari kegiatan, kemudian penyebutan bulan dan tanggalnya. Nah, simak cara penyebutannya ya. Nanti minasang boleh menirukan setelah sensei. Seperti itu. Nah, sensei akan mempraktekkan gimana sih cara penyebutannya. Hai, yaitu yang ichi nomor 1 itu kegiatannya tadi penerimaan siswa baru ya minasang. Apa minasang? Siswa baru bahasa Jepangnya Niugaku Shiki. Hai. Yang pertama sensei akan mencontohkan cara penyebutan bulan dan tanggal, yaitu Shichigatsu 24. Hai, sugi wa Niugaku shiki wa Shichigatsu 24 deshita. Hai, yang pertama artinya bulan 7 tanggal 24. Hai, contoh yang kedua itu sudah menyebutkan kegiatannya, yaitu penerimaan siswa baru. Nah, artinya apa tadi yang contoh kedua? Contoh yang kedua yaitu penerimaan siswa baru diadakannya bulan 7 tanggal 24. Kemudian contoh yang kedua minasang, yaitu
8月17日。体育祭は8月17日まで。Mohon maaf, sensei salah mencontohkan. Taiku sai wa 8月17日でした。Hai, bulan 8 tanggal 17. Kemudian contoh yang kedua, perlombaan olahraga dilakukannya bulan 8 tanggal 17. Hai. Yang ketiga, 1月11日。文化祭は1月11日でした。Arti contoh yang pertama, bulan 1 tanggal 11. Contoh yang kedua, itu festival budaya dilakukannya bulan 1 tanggal 11. Hai, yang nomor 4. Itu apa tadi minasan tadi kegiatannya ini mungkin tertutup dengan facecamnya sensei ya, tapi tidak apa-apa, mungkin minasan tadi memperhatikan ini kegiatannya adalah wisuda. Nah, wisuda Nihongo de nan deshou ka? Sotsugyo shiki. Hai, sotsugyo shiki. Nah, penyebutan bulan dan tanggalnya yaitu Shigatsu Sanju Nichi. Sotsugyo shiki wa Shigatsu Sanju Nichi deshita. Arti contoh yang pertama, bulan 4 tanggal 30. Contoh yang kedua, wisuda dilakukannya bulan 4 tanggal 30. Nah, sensei, cara penulisannya bagaimana sensei? Nah, cara penulisannya adalah seperti ini ya, minasan. Ini terhalang oleh ini ya, facecamnya sensei ya. Nah, nanti mungkin minasan bisa memperhatikan ya kalau penyebutan tanggal 30 itu tadi apa. Kalau bulan 4-nya mungkin kelihatan, yang enggak kelihatan itu tanggal 30-nya ya minasan. Nanti kalau misalkan tidak terlihat, silahkan bertanya di kolom komentar seperti itu. Hai minasan. Saya harap paham ya penggunaan deshita, kemudian nama kegiatan dalam bahasa Jepang, kemudian penyebutan bulan dan tanggal. Hai, minasan mohon maaf tadi terjadi kesalahan ya. Jadi tadi sampai mana? Hai, contohnya adalah Ryoko wa Shichigatsu Mika kara 11 nichi made deshita. Nah, contohnya yaitu Ryoko tadi artinya adalah rekreasi. Kemudian Shichigatsu itu bulan 7. Mika itu tanggal 3. Kara itu tadi artinya bisa dilihat dari di sini ya, yaitu dari Juichi. Nichi itu tanggal 11. Nah, made itu hingga atau sampai, deshita merupakan kejadian yang sudah terjadi. Hai minasan. Jadi Ryoko adalah rekreasi. Rekreasi dilakukannya itu bulan Shichigatsu, bulan 7. Kara, yang diartikan kara dulu. Nah, yang diartikan kara dulu, yaitu dari tanggal 3 sampai made. Kemudian artikan dari made dulu ya, made sampai tanggal Juichi, yaitu tanggal 11. Berarti sudah terjadi seperti itu. Nah, kita simak contohnya. Hai, nah di sini ada kegiatannya ya minasan. Kegiatannya yaitu yang pertama ada berkemah, berikutnya ulangan, dan yang terakhir itu adalah rekreasi. Nah, sensei akan mencontohkan bagaimana sih sensei penyebutannya kalau ada kegiatannya, kemudian menggunakan pola kalimat karamade. Hai, nah contohnya itu adalah Kyampu wa 9月10日から12日まででした. Nah, ada destanya ya, berarti sudah lampau ya minasan.